Hai teman belajar, video kali ini akan membahas soal ujian sekolah tingkat SMP mata pelajaran matematika. Tonton video ini sampai habis ya. Let's join now. Hanya di ICC Eureka, kalian bisa belajar bersama guru-guru yang kompeten, fasilitas belajar yang keren, konsultasi belajar gratis, dan masih banyak lagi. Yuk daftar sekarang, kunjungi alamat berikut ini, atau hubungi kami via telepon dan sosial media Instagram. ICC Eureka, reach the best. Perhatikan pecahan berikut. 3,5, 1,75, 60%, 2,5. Urutan yang benar nilai pecahan terkecil sampai terbesar adalah... Oke, jadi untuk soal yang pertama, kita disuruh mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, untuk mengurutkan pecahan, langkah pertama kita harus mengubah bentuknya jadi sama semua. Nah, di sini kan ada yang dalam bentuk desimal, ada yang dalam bentuk persen, dan ada yang dalam bentuk pecahan campuran. Oke, jadi kita samain dulu semuanya. Oke, karena di sini ada dua bentuk desimal, jadi semuanya kita ubah ke desimal. Oke, 3,5 tetap ya, 1,75-nya juga tetap. Nah, 60% ya kita ubah jadi desimal. Jadi 0,6. Nah, 2,5-nya ini kita ubah dulu ke pecahan biasa jadi 5/2. Nah, 5/2 ini kalau dijadi desimal jadinya 2,5. Oke. Kita urutkan. Jadi dari yang paling terkecil, berarti 0,6 ya. 0,6 berarti yang 60%. Terus setelah 0,6 yang 1,75. Lalu yang 1/2 dan yang terakhir 3,5. Oke, jadi jawabannya yang A. Dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor -2 untuk setiap jawaban salah, dan skor -1 untuk soal yang tidak dijawab. Budi dapat menjawab 43 soal dan ternyata 4 soal dijawab salah, maka skor yang diperoleh Budi... Oke, soal selanjutnya, jadi di dalam sebuah kompetisi matematika ada 50 soal. Nah, Budi ini berhasil menjawab 43 soal. Dan diantaranya 4 soal salah. Berarti Budi menjawab yang benar itu ada 39 soal. Oke, yang salah ada 4 soal. Nah, tadi kan soalnya ada 50 ya. Karena dia menjawabnya cuma 43, berarti tidak dijawabnya ada 7 soal. Oke, di sini ada poinnya nih. Kalau yang benar dikalikan 4. Kalau yang salah dikalikan -2 dan yang tidak dijawab dikalikan -1. Oke, 39 dikalikan 4 itu hasilnya 156. 4 dikalikan -2 hasilnya -8 dan 7 dikali -1 hasilnya -7. Oke. 156 -8 -7 hasilnya 141. Jadi skor yang diterima Budi sebesar 141. Jawabannya adalah C. Hasil dari 4 pangkat 1/2 dipangkatkan 8 ditambah 3 pangkat -5 dipangkatkan -2/5 adalah... Oke, soal selanjutnya. Jadi di sini kan ada 2 bilangan berpangkat. Nah, gimana sih cara menjumlahkannya? Pertama, ini ada pangkat yang dipangkatkan. Ingat, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kali. 1/4 dikalikan dengan 8. Jadinya 4 pangkat 8/4 ditambah di sini 3 pangkat -5 dipangkatkan lagi -2/5. Min kali min jadi plus ya. Jadi 3 pangkat 5 kali 2 10/5. Oke, nah 4 8/4 2 ditambah 3 10/5 2. 4 pangkat
2, 16 ditambah 9 hasilnya 25. Bentuk sederhana dari 3XY ditambah 2XZ ditambah 4YZ dikurang 5XZ ditambah 6XY dikurang 7YZ adalah... Oke, soal selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk aljabar, jadi bisa dikurang atau bisa dijumlah asalkan variabelnya sama. Nah, di sini kita lihat ada variabel XY, ada variabel XZ, dan ada variabel YZ. Oke, pertama untuk variabel XY kita jumlahkan dengan variabel XY. 3 ditambah 6 berarti 9XY. Selanjutnya 2XZ dengan min 5XZ. 2 min 5 jadi min 3XZ. Yang terakhir 4YZ dengan min 7YZ. 4 min 7 hasilnya min 3YZ. Jadi hasilnya atau bentuk sederhananya adalah 9XY min 3XZ min 3YZ. Jawabannya adalah D. Jarak antara kota A dan kota B adalah 80 km. Jika kota A dan kota B digambar pada peta dengan skala 1:2 juta, jarak kedua kota pada peta adalah... Oke, soal selanjutnya. Diketahui jarak dari kota A ke kota B itu 80 km. Berarti jarak sebenarnya 80 km. Dan skala di peta diketahui 1:2 juta cm. Yang ditanya berapa sih jarak pada petanya? Oke, untuk mencari jarak pada peta, rumusnya adalah JS atau jarak sebenarnya dikalikan dengan skalanya. Nah, kita lihat di sini yang diketahui jarak sebenarnya itu satuannya masih kilometer. Nah, kita ubah dulu ke senti. Berarti 80 dikalikan 100.000. Oke, kita tambahin nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 8 juta cm. Oke, 8 juta cm dikalikan skalanya 1:2 juta. Oke, ini nolnya bisa kita coret. 8 kali 1, 8 dibagi 2, 4 cm. Jadi jarak pada peta 4 cm. Pak Marwan membeli 50 kg mangga dengan harga 10.000 per kilo. 3 hari kemudian, Pak Marwan menjual mangga tersebut dengan harga 8.000 per kilo. Persentase kerugian yang dialami Pak Marwan adalah... Oke, jadi soal selanjutnya, Pak Marwan ini memberi 50 kilo mangga dengan harga per kilonya 10.000. Ya, berarti di sini 50 kali 10.000 kan 500.000 ya. Nah, kemudian setelah 3 hari ternyata mangga-mangga tersebut dijual, tetapi dengan harga lebih murah, yaitu 8.000. Berarti kalau dijual semua, Pak Marwan menjualnya dengan harga 400.000. Nah, kalau Pak Marwan belinya 500.000 dan dijual lagi 400.000, berarti kan nanti Pak Marwan rugi 100.000. Oke, jadi ruginya 100.000. Nah, di sini pertanyaannya presentasenya, bukan besar ruginya. Oke, untuk mencari persentase rugi, rumusnya adalah rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Nah, ruginya 100.000 bagi sama harga belinya. Belinya tadi 500.000 dikalikan 100%. Oke, ini nolnya kita coret, jadi 1/5 dikalikan 100% sama dengan 20%. Jadi persentase ruginya hasilnya 20%.
Dani menabung 800.000 di sebuah koperasi dengan bunga 8% per tahun. Berapa lama Dani mengambil uang tabungan agar tabungan Dani menjadi 880.000? Oke, soal selanjutnya di sini diketahui Dani menabung dengan saldo awalnya 800.000 dengan persentase bunganya 8% per tahun dan saldo akhirnya ada 880.000. Nah, pertanyaannya berapa lama sih yang dibutuhkan Dani untuk menabung sampai si saldonya ini mencapai 880.000? Oke, nah untuk mencari berapa lama waktunya kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi di sini bunga sama dengan B. B ini berarti lamanya menabung dibagi 12 dikalikan P persentasenya per 100 dikalikan saldo awalnya. Oke, bunganya. Nah, untuk mencari bunga, sini rumusnya tabungan akhir atau saldo akhir ya dikurang dengan saldo awal. Saldo akhirnya kan 880.000 dikurang 800.000. Jadi hasilnya 80.000. Oke, jadi di sini bunganya 80.000 sama dengan B. B itu kan tadi lamanya menabung ya. Berarti B-nya yang ditanya per 12 dikali persentasenya. Tadi kan 8%. Ini 8 per 100 dikali tabungan awalnya 800.000. Oke, ini kita coret nolnya 2. Terus ini 3 kita coret, ini 3. Nah, ini 12 sama 8 sama-sama dibagi 4. Ini 2, ini dapat 3. Terus 2 ini kita coret sama 80. Hasilnya jadi 40. Nah, 40 kita coret lagi sama 8 ini. Ini hasilnya jadi 5. Nah, sisanya kan berarti ini ya, B-nya ini kita kaliin 5 dikalikan 3. Jadi B-nya sama dengan 5 dikalikan 3, 15 bulan. Gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis 2y min 5x sama dengan 8 adalah. Soal selanjutnya adalah mencari gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis 2y min 5x sama dengan 8. Oke, nah di sini syaratnya yang tegak lurus. Nah, untuk mencari gradien yang tegak lurus, syaratnya adalah M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Oke, nah pertama kita cari dulu nih M1-nya dari persamaan garis. Ingat, untuk mencari gradien dari persamaan garis, rumusnya adalah M sama dengan min A per B, di mana A ini adalah konstanta di depan variabel X dan B konstanta di depan variabel Y. Berarti A-nya di sini min 5 ya. Min 5 per B-nya 2 sama dengan 5 per 2. Nah, ini didapat M1-nya. Nah, untuk mencari gradien yang tegak lurus, berarti kita pakai persamaan ini. M1-nya 5 per 2 dikalikan M2 sama dengan min 1. Jadi M2 sama dengan min 1 per 5 per 2. Nah, jadi M2-nya min 2 per 5. Oke, ini gradien yang tegak lurusnya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video pembahasan soal lainnya ya. Bye!